Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in al-zahirin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qad qala ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Wa qala fi ayatin ukhra wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik wa la taqdir fasada fil ardh inna Allaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Untuk Rasulullah sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ba'du. Hadirin mukarramin, sidang Jumat rahmatullah mengawali khutbah di siang hari ini. Marilah kita senantiasa berkomitmen meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan ihtisab wal awamir wa ijtinabun nawahi. Seluruh aktivitas kita dedikasikan, kita niatkan, dan juga kita tujukan untuk kepentingan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tujuannya hanya untuk kepentingan kita beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, wa ma khalaqtu, dan sungguh saya tidak menciptakan al-jin wal ins kecuali untuk kepentingan beribadah. Artinya seluruh aktivitas kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu satu rangkaian ibadah yang tak terpisahkan. Mulai dari kita terkena taklif sampai kemudian wafat, terpisahnya roh dengan jasad, itu semua adalah perjalanan ibadah. Ada dua dimensi ibadah, ibadah mahdoh dan juga ibadah ghair mahdoh. Kadang-kala kita mensimplifikasi pengertian ibadah itu pada saat kita berada di masjid untuk kepentingan sholat, untuk zakat, kita pergi ke Mekah untuk kepentingan ibadah haji. Itu ibadah mahdoh. Ibadah ghair mahdoh termasuk di dalamnya urusan kita bekerja, pekerjaan keseharian kita keluar dari rumah untuk kepentingan mencari nafkah dengan seluruh profesi yang kita miliki, itu bagian dari ibadah. Jika diniatkan dengan ibadah. Kalau ibadah mahdoh itu ghairu ma'qulatul makna, sementara ibadah ghairu mahdoh itu ma'qulatul makna, pendekatannya rasional, dan kemudian motivasi akan sangat mempengaruhi dan juga berimplikasi terhadap keterterimaan aktivitas ibadah yang kita lakukan. Kam min amalin yutasawwaru min amali ad-dunya. Betapa banyak amal kegiatan yang kelihatannya urusan dunia wa yasiru bi husnin niyyah sar min amali al-akhirah. Betapa banyak kelihatannya sih amal dunia enggak ada kaitannya dengan urusan akhirat, tetapi dengan husnin niyyah ini kemudian berubah menjadi amal akhirat. Sebaliknya
Bakam min amalin yutasawwaru min amalil akhirah. Betapa banyak kelihatannya khusyuk di dalam ibadah, kelihatannya mempeng di dalam qiyamul lail, tetapi wa yasiru bisu'in niyyah, dengan niat yang buruk karena pengen dilihat orang, takabur, ada unsur kibar, ada unsur sum'ah, ada unsur riyah, maka dia berubah yasiru min amali ad-dunya. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menghidupkan kita dengan jaminan rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menghidupkan kita dan menjamin rezeki kita, tetapi kewajiban kita adalah ikhtiar untuk mengusahakannya. Tidak boleh atas nama kita tawakal kepada Allah, sudah Allah jamin rezeki kita, kemudian dia diam tak bekerja, ongkang-ongkang kaki hanya karena alasan rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena alasan seluruhnya itu sudah ditetapkan oleh Allah, mau kaya atau mau miskin. Benar, itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada saat yang sama Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar. Wajiban kita bukan memperoleh rezekinya. Memperoleh rezeki itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala, tetapi kewajiban kita adalah mencarinya. Orientasinya adalah proses, bukan hasil. Hasil itu adalah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang berorientasi kepada hasil bahwa seluruhnya adalah jerih payah dia akan tidak jarang putus asa sehingga masuk penjara, sehingga dia bunuh diri karena ada gap antara apa yang diharapkan dengan realitas yang tidak sesuai dengan harapannya. Wajiban kita adalah ikhtiarnya. Makanya di dalam ayat Al-Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Dua hal ini harus seimbang. Wajiban kita mencari rezeki. Dan apa jenis usaha yang paling utama di mata Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadisnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyul kasabi atyab. Jadi diksi yang dipilih adalah atyab. Di dalam bahasa Arab, thayyib itu like, halal thayyib. Halal dari sisi keagamaannya, thayyib dari sisi impact, baik pada diri maupun pada orang lain. Bisa jadi sesuatu yang halal bagi kita tetapi enggak thayyib, maka tidak boleh konsumsi. Terkait dengan aspek kesehatan, aspek umur, kemudian aspek ingredient yang ada di dalam apa yang akan kita makan, itu harus diperhatikan. Makanya kadang kita memperoleh pantangan-pantangan dari dokter, sekalipun itu halal, kita nggak boleh nerjang itu, karena bisa jadi bagi seseorang itu thayyib, bagi orang lain karena punya kontraindikasi menjadi tidak thayyib. Rasulullah ditanya, ayyul kasabi atyab, jenis usaha apa yang memenuhi kriteria paling thayyib? Rasulullah SAW mengedukasi dan menjawab, amalur rajuli biyadihi, jenis pekerjaan yang kau kerjakan dengan tanganmu, profesionalitas yang kau miliki, kau manfaatkan untuk kepentingan kemaslahatan dan juga untuk kepentingan pencarian rezeki. Yang berikutnya, wa kullu bai'in mabrurin, dan entrepreneurship. Setiap aktivitas kita bekerja, ini bagian dari ibadah dengan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada salah satu sahabat
setelah peperangan Tabuk, Rasulullah SAW bertemu, ngobrol dengan para sahabat. Ada salah satu sahabat melihat tangannya hitam, kemudian luka, kelihatan habis kerja keras. Kemudian ditanya, kenapa tanganmu itu terluka melepuh? Sahabat menjawab dengan pelan, saya mohon maaf, saya tidak banyak bisa ikut aktivitas karena saya harus bekerja mencangkul di ladang karena tanah keras. Kemudian tangan saya sangat melepuh untuk menggerakkan mesin produksi kepentingan untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Rasulullah SAW menjawab, ini adalah salah satu tangan yang tidak akan bisa terkena api neraka. Karena apa? Dia bekerja, motivasinya adalah untuk menghidupi keluarga dan mencari nafkah. Itu bagian dari kewajiban dia agar keluarga terpenuhi hak-haknya. Itu ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diapresiasi oleh baginda Rasulullah SAW. Tetapi jenis aktivitas kita diberikan panduan dan juga guidance agar aktivitas keseharian kita yang kelihatannya adalah rutinitas profan yang gak ada kaitannya dengan urusan-urusan keagamaan atau dia bisa menjelma menjadi aktivitas ibadah yang memiliki manfaat penting di dalam kehidupan akhirat kita kelak. Yang pertama adalah husnun niyyah, niatnya yang baik. Jangan sampai kemudian karena jebakan tuntutan kemudian kita hanya pengen memenuhi kebutuhan keluarga, kita gelap mata. Husnun niyyah, niat yang baik. Kemudian yang kedua ada sifat muraqabah. Dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam suatu momentum halaqah seperti ini dengan pendekatan, kalau di dalam mekanisme atau sistem pendidikan ini pendekatan dialogis dan juga fragmentatif. Ada salah satu orang hadir di dalam majelis bersama dengan para sahabat. Orang ini asing sekali, tidak dikenal oleh satupun para sahabat, tetapi tidak ada tanda-tanda sama sekali orang ini habis menempuh perjalanan jauh. Pakaiannya putih, bersih, bagus, rupawan, sisiran klimis. Tiba-tiba datang di samping baginda Rasulullah SAW, lutut beliau ketemu dengan lutut baginda Rasulullah SAW. Salah satu yang ditanyakan, ya Rasulullah, setelah pertanyaan, salah satu pertanyaan, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Model pertanyaan ini bagian dari mekanisme pembelajaran bagi umatnya yang sebelumnya ma huwal Islam, ma huwal iman, setelah itu ma huwal ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah, termasuk juga urusan pekerjaan, engkau bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mekanisme kontrol? Bukan hanya kontrol kepada sistem pengawas internal kantor, bukan hanya kontrol dari atasan, tetapi di dalam aktivitas kita ada kontrol muraqabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ka'annaka tarahu, engkau bekerja, engkau beribadah, engkau melakukan aktivitas profesional, engkau dagang, engkau menjadi pengacara, engkau menjadi hakim, engkau menjadi polisi, engkau menjadi dosen, engkau menjadi pengurus partai, engkau menjadi pedagang, saudagar dan lain sebagainya. Hadirkan Allah pada saat kau menjalankan tugas profesional. Sungguh pun tidak ada pengawas, sungguh pun tidak ada penegak hukum. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau melihat Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah Allah hadir di depanmu. Fa illam takun tarahu
seandainya engkau enggak melihat, dan pasti enggak melihat, karena apa yang kita visualisasi tentang Allah Subhanahu wa taala pasti itu salah. Karena Allah enggak mungkin tergambarkan dengan gambaran makhluknya. Tetapi sungguh pun itu enggak mungkin, tetapi yang pasti fa in lam takun tarahu, seandainya kamu enggak melihat, fa innahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yaraka, engkau melihatmu. Nah, itulah apa yang dikenal dalam konteks manajemen sekarang pengawasan melekat. Etos pekerjaan kita di samping panggilan keagamaan, ada mekanisme kontrol di dalam diri. Sungguh pun tidak ada pengawasan eksternal, di dalam diri kita muncul pengawasan. Dan yang terakhir, orientasinya adalah orientasi akhirat. Kita berusaha untuk kepentingan memenuhi nafkah, kemudian dengan nafkah kita bisa menjalankan ibadah. Ini adalah satu rangkaian tak terpisahkan. Cara pikir kita integralistik, tidak dikotomik antara urusan dunia dan urusan akhirat. Urusan dunia ini akan menjelma menjadi aktivitas akhirat dengan husnul niyyah. Ini adalah satu kesatuan. Sebaliknya dengan su'un niyyah, sekalipun kita kelihatannya khusyuk menjalankan aktivitas ibadah mahdhah, bisa jadi itu hanya berhenti kepada aktivitas fisik tanpa ruh. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa qur'anil fil warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyyihi qadima haitsu qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatish shahabati ridwanullahi 'alaihim ajma'in wa 'an tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tahsanna bil izzati wal jalali wa tahsanna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal ladzi la yamut yashrif 'anna al-wabaa innaka 'ala kulli shay'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.